kita onin, kita bisa tahu nilai voltage-nya. Sama untuk si frekuensinya mainan di 50 Hz. Ini untuk voltage-nya. Nah nanti kalau kalian mau main 3 pasnya itu udah banyak nih. Ini 3 pasnya, 3 pas 3 wire 2 mergement, kemudian ada 3 pas 3 wire 3 mergement, atau 3 pas 4 wire. Ini star atau deltanya. Halo semuanya, balik lagi di channel PT Sentral Elektro Indo Mandiri dengan saya di sini. Siapa lagi kalau bukan Kiko di sini. Jadi kalau sudah ada Kiko di sini, pasti kita akan membahas seputar instrumen, teman-teman. Jadi untuk instrumen yang saya bawa kali ini itu adalah Power Quality Analyzer atau PQA dari salah satu brand yang cukup terkenal atau yang sudah terkenal banget nih, yaitu Hioki dengan tipe PQ3100 atau yang bisa dilihat di display. Jadi untuk alat ini sendiri, Power Quality Analyzer itu sebenarnya alat buat apa sih, dan kegunaannya, manfaatnya seperti apa. Jadi si Power Quality Analyzer ini adalah suatu alat yang bisa merekam atau menganalisa data dari sistem kelistrikan kita. Jadi intinya dia mau tahu nih kualitas daya kita itu masih bagus atau tidaknya. Nah, untuk yang mereka bisa record yaitu semua data. Jadi si Power Quality Analyzer ini ibaratnya itu sebagai black box. Analogi saya adalah di black box pesawat terbang. Jadi mereka bakal merecord semua kejadian yang ada. Seperti juga dengan Power Quality Analyzer ini, dia akan merecord semua data yang terjadi pada sistem tenaga listrikan kita. Nah, untuk data-data atau parameter yang bisa diukur itu yang pastinya voltage, current, kemudian energi dari dia, segitiga daya, power factor, harmonisa, flicker, itu sudah semuanya bisa terrecord sama alat ini. Dan tidak hanya itu, untuk Power Quality Analyzer ini juga bisa merecord 9 anomali kelistrikan. Jadi seperti transient, total harmonic distorsi, kenaikan tegangan, penurunan tegangan, interruptions, incas currents, unbalance, itu semua sudah bisa direcord sama si Power Quality Analyzer Hioki tipe PQ3100. Nah, untuk di Power Quality sendiri teman-teman, jadi untuk Power Quality itu ada 2 standar, yaitu ada 2 kelas. Yang pertama yaitu kelas A, dan yang kedua itu ada kelas S. Jadi untuk kelas A itu suitable, jadi semua si parameter yang ada di Power Quality Analyzer itu sudah tercukupi atau terpenuhi dan standarnya juga standar kelas A. Dan untuk kelas S sendiri itu adalah kelas yang di low-nya. Sama-sama untuk standarnya, yaitu pakai standar IC 61000/4/30 edisi ketiga untuk si Hioki PQ3100. Nanti bisa dicek di sini untuk standarnya. Dan untuk kelebihannya sendiri, pasti kita kalau mengacu pada instrumen itu pasti kita mau tahu nih kelebihan apa saja yang dimiliki oleh Power Quality Analyzer PQ3100 ini. Sebenarnya di Hioki itu ada 2 tipe, yaitu PQ3198 dan PQ3100. Dimana kalau untuk PQ3198 yang kelasnya memang kelas high end nya, yaitu dengan Power Quality Analyzer kelas A nya,
dan ini di bawahnya. Tapi untuk PQ3100 ini ada beberapa advantage atau keuntungan dibanding dengan yang PQ398 atau yang di high end-nya. Salah satu contohnya yaitu di sini ada fitur quick set. Nanti bisa dilihat di sini. Ini ada fitur quick set. Jadi quick set ini akan mempermudah pengguna. Jadi nantinya ketika teman-teman akan menggunakannya dan teman-teman bingung untuk fitur-fitur atau tombol-tombol mana saja yang perlu disetting, fitur quick set ini akan menjadi based on tutorial kalian. Jadi berdasarkan tutorial, teman-teman tinggal mengikuti saja prosedur yang ada di alat ini dan mereka akan menuntun hingga kalian selesai melakukan recording dan kemudian selesai recording. Seperti itu, mulai record dan setelah selesai merecording itu bakal dituntun atau kalian akan mengikuti prosedur yang sudah ada pada PQ3100 ini. Gitu teman-teman untuk salah satu fiturnya. Yang kedua itu untuk baterai. Jadi ini sudah ada baterainya ya teman-teman. Jadi untuk power supply-nya dia memang dapat yang dari power supply juga, tapi dia juga ada power supply yang dari si baterai. Nah, baterainya ini kalau yang PQ3100 ini dia untuk operating sistemnya atau operasinya itu lebih tinggi. Jadi lebih 8, kalau untuk Hioki itu ngeklaim sih sekitar 8 jam dia bisa beroperasi untuk di baterainya. Kemudian ada fitur lainnya itu untuk interval. Jadi kalau untuk teman-teman mengukur atau merecording atau mengambil data itu kan perlu interval nih. Nah, untuk PQ3100 itu intervalnya lebih kecil dibanding yang ada di PQ398. Jadi kalau yang ini PQ3100 untuk intervalnya dia bisa 200 milisecond dan 600 milisecond. Kalian bayangin sekecil apa data kalian dan secepat apa data kalian. Kalau si PQ398 itu paling kecilnya itu di 1 second. Kalau yang ini 200 milisecond paling kecilnya. Kemudian fitur yang lainnya itu ada auto recovery. Sebenarnya kalau untuk auto recovery pun ini ya untuk PQ398 dan PQ3100 ini pun sebenarnya ada. Jadi auto recovery itu saya penjelaskan secara simpelnya gini. Ketika kalian teman-teman itu melakukan recording dalam jangka waktu, saya ambil contoh 3 hari. Jangan 3 hari, kelamaan. Saya ambil contoh di 5 jam. Kemudian pada saat 3 jam pertama mati, ada blackout. Jadi daya nggak ada nih. Oke, kita masih bisa ke cover sama si baterai, gitu kan. Nah, kemudian pada case yang lainnya, kalau nanti dengan interval yang lebih panjang, itu kan di tadi 4 jam nih. Kalau seminggu gimana, Mas Kiko? Jadi kalau seminggu nanti itu bakal adanya auto recovery. Jadi ketika blackout, oke, kita masih ke cover sama si baterai. Nah, baterainya si ini bisa 8 jam nih. Si PQ31 8 jam, tapi setelah nanti baterai selesai kemudian masih blackout, si PQ3100 ini dia nantinya ketika mendapatkan power supply lagi atau daya sudah hidup, dia akan secara otomatis melakukan recording tanpa harus kita menyentuh tombol apapun. Itu fungsi auto recovery. Jadi nantinya ketika dalam jangka waktu seminggu, dalam 4 hari mati, kemudian masih bisa recover sama baterai, kemudian masih belum juga, ketika nanti di ke-8 atau mendekati selesai ya lampu daya hidup gitu kan. Nah, ini bakal secara otomatis dia bakal melakukan recording secara otomatis dan melanjutkan di mana dia untuk recording time-nya berhenti seminggu, ya dia bakal stop sampai 1 minggu. Itu untuk fitur-fiturnya sendiri. Nah,
Kalau untuk akurasinya gimana Mas? Kan untuk instrumen sendiri itu berpengaruh juga dengan akurasi, betul ya. Jadi teman-teman, kalau untuk akurasinya sendiri, untuk voltage ini ada dua, untuk voltage sama si current. Kalau untuk si voltage-nya sendiri itu sekitar 0,2%. Dari tegangan nominalnya. Coba dicek di sini ya. Nanti saya sematkan di sini untuk akurasi. Kemudian kalau untuk current nanti kalian bisa cek di sini. Jadi kalau untuk current itu basic akurasinya ada, cuman ada juga error atau akurasi dari instrumen si current sensor yang kita pilih. Jadi Hioki sudah memberikan optional current sensor beberapa tipe. Nah, untuk paling kecilnya itu kalian bisa cek di websitenya Hioki langsung. Itu untuk paling kecilnya itu sekitar 5 ampere dan paling besarnya itu di 6000 ampere. Nah, dari setiap si current sensor itu mereka punya basic akurasi dan errornya masing-masing dan akurasinya sendiri-sendiri. Nanti kalian bisa cek di websitenya Hioki atau nanti kalian bisa cek di sini. Oke. Itu untuk akurasi. Kemudian kita ngomongin juga soal tegangan, current juga kita sudah bahas. Dan untuk anomali sendiri tadi, anomali kelistrikan tadi yang bisa dia record itu apa saja. Langsung saja mungkin kita langsung review untuk si alatnya ini. Nah, ini untuk instrumen PQ3100. Jadi ini udah ada boxnya atau softcase-nya. Ini untuk softcase, jadi kalau untuk pembelian itu kita sudah include untuk softcase ini. Cuman untuk di Hioki itu ada untuk hardcase-nya, tapi itu maksudnya di optional. Jadi bentuknya itu kayak koper gitu. Nanti bisa dicek di websitenya Hioki. Nah, kalau kita pembelian untuk instrumen PQ3100 ini itu Mas Kiko dapatnya apa aja sih Mas gitu. Nah, untuk setiap pembelian untuk PQ3100 di bundle. Jadi gini nih, kalau PQ3100 strip 92 itu dia dibundle dengan current sensor yang berkapasitas 600 ampere dan bentukan current sensornya itu kayak gini nih. Nah, kalau yang PQ3100 yang strip 94 itu dia sudah dibundle yang kapasitasnya 6000 ampere. Jadi keduanya itu ada pembeda. Jadi kalau untuk yang 6000 ampere itu cenderung lebih fleksibel, untuk klaimnya itu fleksibel, jadi lebih mudah untuk kita melakukan pengukuran atau setting sebelum melakukan pengukuran. Nah, ketika nanti teman-teman order nih, Mas saya butuh yang fleksibel, PQ3100 strip 94 itu dapatnya apa aja atau include apa aja yang bisa didapat. Nah, ini kita ada contohnya yaitu PQ3100 strip 94 yang akan kita ketahui sama-sama untuk isinya apa saja. Nah, untuk include-nya atau bundle-nya itu apa saja? Yang pertama ada clamp, current sensornya ini fleksibel, dapat 4. Karena untuk channelnya itu ada channel 4. Dan ini untuk include-nya yang fleksibel clamp ini AC semua ya teman-teman. Jadi kalau memang nanti teman-teman mau ukur buat DC juga, nah itu nanti ada tambahan opsional lagi gitu untuk current sensornya. Voltage cord-nya ada merah kuning biru 2 groove. Power supply. Coba cek. Nah, ini bisa didapatkan. Baterai CD ini untuk software. Jadi untuk interface-nya si PQ3100 itu sebenarnya bisa interface via LAN. Kalau teman-teman mau connect ya langsung menggunakan LAN, kemudian teman-teman perlu hub atau interface data gitu. Nah, itu teman-teman bisa melakukan pakai LAN, kemudian integrasinya itu nanti pakai Genek One, karena di sini ada PQ1 dan Genek One. Kalau Genek One itu biasanya untuk integrasi data, kemudian bisa juga untuk di Genek Load. Jadi nanti
data yang kalian sudah ambil itu kalian bisa drop di GeneCloud, kalian bisa monitoring di sana gitu. Cuman kan itu sebenarnya itu cukup bagus juga kalau kita lagi melakukan pengukuran dengan beberapa sub atau beberapa alat. Jadi teman-teman punya beberapa power quality analyze atau beberapa alat juga dari Hioki yang bisa interface-nya ini kayak di contoh yang gambar di sini. Jadi nanti itu bisa pakai hub atau pakai yang lainnya. Jadi nanti untuk outputannya hanya satu. Sebenarnya pakai modem pun bisa, tapi modem yang IP-nya memang IP yang statis itu bisa juga. Nah, setelah data itu nanti dari pengukuran kemudian kalian ambil dari si GeneQuant itu juga bisa, atau kalian mau upload untuk di cloud. Tapi untuk di GeneCloud itu kalian itu kayak ada membership gitu loh, ada subscribes. Jadi subscribe-nya itu tergantung dari 1 tahun, 3 bulan, ada yang 6 bulan. Itu tergantung dari pembelian biasanya kayak gitu. Jadi nanti si data-data kalian, instrumen data kalian bisa masuk ke cloud, nanti kalian bisa kontrol di sana gitu. Nah, setelah data diambil, cuman kan bisa juga nih kita bisa dapat juga untuk ini kabel USB LAN. Nah, kalau kalian bingung pakai ini, lebih rumit mas gitu. Nah, kalian bisa pakai yang LAN USB ini, kalian bisa tinggal connect aja untuk ke PC-nya, nanti kalian bisa langsung pengambilan data. Karena kan untuk GeneCloud atau GeneQuant ini biasanya GeneCloud sama GeneQuant ini digunakan itu untuk melakukan integrasi jarak jauh gitu. Kemudian selanjutnya setelah data kita udah ambil, kita bisa analisa datanya itu pakai namanya PQ1. Jadi sudah ada di graph ini untuk si softwarenya. Nah, analisa PQ1-nya itu seperti apa saja yang bisa diambil. Nanti kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Nah, di sini ya, di sini nanti saya lihatkan untuk si PQ1-nya. Nanti di situ analisanya seperti apa, jadi kalian bisa tahu. Nah, kemudian ada ini quickset. Nah, ini quicksetnya. Ini quickset instruction manual booknya tebel. Nah, itulah yang kalian nanti dapatkan ketika kalian melakukan pembelian untuk power quality analyzer dengan tipe PQ3100/94 gitu. Kemudian ada lagi nih, bukan cuma itu, ini udah banyak banget nih yang kalian dapetin. Masih belum, ada lagi ini buat ini kalau saya nyebutin sih ini sebagai penanda. Jadi selain untuk melindungi si current sensor kita, si kabel ini juga sebagai penanda nih. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa warna, merahnya ada 2, kuningnya ada 2, birunya ada 2, terus sama si abu-abunya ada 2. Nah, ini sebagai penanda. Hand strap. Sama satu lagi yang pasti sih dapat. Nah, dapat ini PQ3100. Nah, ini sebanyak ini yang kalian bisa dapetin. Oh iya, saya lupa tadi, ini ada udah include memory card nih. Memory card sebanyak 2 GB. Nih, udah include. Nih, kalian dapetin sebanyak ini ketika kalian membeli untuk PQ3100/94. Jadi tinggal langsung pakai untuk si Hioki Power Quality Analyzer. Belinya di mana? Yang pasti untuk belinya di PT Sentral Elektrindo Mandiri. Bisa di deskripsi bisa cek langsung untuk di website kita di PT Sentral Elektrindo Mandiri. Oke, jadi ini kebetulan kita punya PQ simulator nih. Nah, PQ simulator ini satu pas. Jadi saya pakai satu pas 2 wire, dimana nanti si hitam ini ke netralnya, kemudian si pas AR itu yang merah satu itu ke sebelah merah sebelah sana. Nanti di situ kalau kita onin, kita bisa tahu nilai voltage-nya. Sama untuk si frekuensinya mainan di 50 Hz. Ini untuk voltage-nya. Nah, nanti kalau kalian mau main 3 pasnya itu udah banyak nih. Ini 3 pasnya, 3 pas 3 wire, 2 management.
kemudian ada 3 pas 3 wire 3 management atau 3 pas 4 wire, ini start atau deltanya gitu. Nah ini saya pakai satu pas 2 wire, jadi sebenarnya bisa juga untuk yang merah untuk asa R sama netral. Ini saya pakai, jadi saya pakai simulator yang satu pas. Nah di sini bisa dilihat U1 itu 194 voltage, kemudian yang U4 itu yang ground. U4 ground itu di 38, kalau U4 di ini hanya voltage aja, jadi cuma ada asa L sama netral ya. Nanti untuk ini bentukan seperti ini. Kalau mau pakai current ya pakai current, nanti juga bisa. Currentnya kenapa ini, kalau plusnya juga kalau ada kesalahan kayak gini tuh nih bisa dicek kenapanya. Ini tanda seru nih, tanda seru kenapa, pasti ini di declared inputnya. Declared input. Nah terus setelah itu udah kan, ini wiring. Setelah wiring nanti kita setup di sini. Setupnya ada 7 di sini. Setup ada 7 poin. Ini untuk wiringnya berapa, declared inputnya, CTVT rasionya. Terus ini current sensornya pakai pin berapa. Nah untuk bawaannya yang 94 itu 7045. Kalau yang 600 itu 7136. Nah tuh bedanya. Nah setelah itu nanti bisa di set ini untuk harmoniknya. Terus untuk transiennya kalau kita mau untuk 260-an, contoh di 26, ini 65 lah ya, 66. Terus jadi udah defaultnya nih, ini udah defaultnya, kita pakai settingannya aja. Mau tadi mau dimasukin kas ini mentok di 550 ampere ya, ini 50 ampere paksa ya kalau untuk gas current. Kalau yang P398 itu ini kan 40,8, ini contoh di 10 ampere atau 50 ampere lah. Gas currentnya THD nya 12. Ini buat ini kenapa ada 2, yang ini untuk voltage, yang ini untuk current, THDI sama THDV, atau di sini kan sebetulnya THD, sini TDD biasanya, total diamond distorsinya. Nah ini terus recording kita pakai interval. Ini bisa di set juga untuk recording startnya. Gampang off-offin juga, jadi tergantung dari kitanya aja. Ini kalau ini untuk IP address-nya udah. Kalau untuk itu, nah recordingnya di sini nih, ini recording nih, kita coba pakai manual, recording start untuk autonya manual. Intervalnya yang tadi kan saya udah pernah sampaikan ya, 200 milisecond nih. Coba kita pakai satu set aja. Oke, setelah itu ini udah ini monitor di sini 50 Hz voltage-nya nih, dan jacknya. Kalian mau lihat juga untuk punya kali setengah. Nah, ini kita coba 1 kali. Ini untuk electric power, energi, voltage lengkap. Nah kita kalau mau record, ini kebetulan nggak ada memory cardnya. Kalau ada memory cardnya kita bisa record lebih enak. Ini udah lengkap semua.
Ini untuk harmoniknya. Nih kalau kita ngezoom, nah untuk itemnya kita bisa ganti-ganti juga gitu, enak lah. Ini kursornya mau di apa server, ini mau dilihatin juga atau kursor bisa dicek juga gitu. Oke, monitor itu lengkap sih semua di sini. Ini RMS nya, full voltage peak-nya, over min-nya, UTHD-nya, persentasenya. Nah di sini mari kita cek untuk kegagalannya atau kita lihat di eventnya ya. Nah ini saya punya PQ simulator. Nah PQ simulator ini nanti normal, nanti ada si kenaikan tegangan, penurunan tegangan, frekuensi, kemudian ada interrupt, transient, sama ada harmonik. Itu bakal kedeteksi nih. Mau coba lihat nih. Nah ini bisa dilihat di sininya itu ada pembedanya. Nah kenapa kok nggak muncul di sini di event list? Karena nggak dalam keadaan record. Cuman kalau kita dalam keadaan record bakal kedeteksi. Kita set di event tadi muncul, kita set normal dulu. Kenaikan tegangannya, dan ini deepnya. Nah ini kalian bisa lihat tadi kan untuk di event, kalau di sini dia timenya itu bisa kelihatan kalau dalam posisi keadaan record. Nah kebetulan ini untuk SD cardnya nggak kita pasang, makanya kita belum bisa untuk start stop untuk recordnya. Nah untuk recording kan kita pakai tadi yang manual, untuk intervalnya berapa itu bisa kita set juga gitu. Nah untuk di monitor ini di sini kalian bisa set nih, contoh dalam keadaan deep atau pada saat penurunan tegangannya langsung turun, drop di 171 dengan setan 90 derajat. Ini kita set di kenaikan tegangannya. Nah bisa kelihatan perubahannya. Kemudian ini frekuensi fluktuasinya, lihat frekuensi fluktuasinya. Nah, terus ini interrupt bakal hilang. Nah langsung dia akan kembali. Nah transient ini peralihan si voltage nya, lihat peralihan voltage nya. Kemudian harmonik tadi untuk harmonisanya itu di 1, kalau nggak salah. Coba kita lihat ya untuk harmoniknya. Harmoniknya tadi di 1, UTHD. Ini saya kasih harmonik. Lihat harmoniknya, lihat ininya semuanya berat. Tuh, jadi beberapa kejadian yang bisa kalian recording dari kenaikan tegangan, penurunan tegangan, transient, interrupt, kemudian frekuensi fluktuasinya, kemudian ada harmonisanya, itu bakal record juga ke kalian. Nah itu salah satu contoh untuk penggunaan dari si PQ 3100 ini. Jadi ini tadi yang fungsi quick set, nanti file di sini data-datanya, ini setup. Nah setup yang saya jelaskan tadi ya, untuk setup. Jadi ketika sudah wiring ke setup, langsung nanti kita bisa lihat monitoring. Lalu kalau ada event, kita ke event untuk trennya ini, untuk trend graph-nya si
voltage dan lainnya. Nah di sini gitu. Mungkin sekian untuk si PQ 3100. Oke, jadi teman-teman itu sekilas penjelasan dari saya terkait dengan power quality analyzer, yaitu Hioki Power Quality Analyzer PQE tipe PQ3100. Jadi untuk teman-teman yang berminat boleh nanti kunjungi website kami di PT Sentra Elektrindo Mandiri, atau juga bisa komen di bawah. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di video PT Sentra Elektrindo selanjutnya. Bye bye.